Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Senin tanggal 18 April 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, sinyal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya akan membahas dan mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram, bisa segera join, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join dan jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham tadi. Oke, jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Untuk kondisi IHSG, hari ini closing di 7275, persentase plus 0,5%. Kalau saya lihat tadi sekilas ada golden crossing dari kondisi stok plastik, tapi memang untuk IHSG masih dalam inside bar-nya ya, range harganya di harga 7.145 hingga 7.320. Itu merupakan range dari kondisi IHSG ya. Tapi so far untuk IHSG kalau dia berhasil break di 7320, ya ada potensi untuk lanjut naik lagi kurang lebih menuju area resistennya di harga 4.000. Oke, wait. Bentar, ini berat nih. Di harga 7.500 nih. Tuh. 7.500, 7.400 di arah sanaan ya. Tapi kita masih lihat dahulu kondisi IHSG, tapi menurut saya di arah sanaan. Ya, ingat banyak sektor big cap yang masih ada gap-gap di bawah yang dimana harus ditutupi. Kalau memang itu koreksi, berarti IHSG juga bisa koreksi. Oke ya, ingat ya. Dan next di sini ada saham yang perlu kita bahas. Di sini ada saham film. Film hari ini closing di harga 1.170 dengan persentase min 4,10%. Setelah kemarin naik cukup banyak 17%, hari ini terkoreksi minus 4%. Dan untuk film koreksinya masih di dalam inside bar-nya ya, di area 1.260 hingga 1.030. Itu masih di area inside bar. Untuk film mungkin masih range-range di sana saja. Kalau memang dia berhasil break 1.260, ada potensi untuk lanjut naik lagi lebih jauh dengan target 1.400. Tuh. Ya, mungkin untuk film masih segitu dulu ya. Ini masih boleh di hold sih kalau saya bilang ya untuk film. As long dia bertahan di atas 1.100 atau 1.120 masih boleh di hold. Next di sini ada saham BEPS. BEPS hari ini naik 14% ya, dengan persentase 14% di harga 4.700 tuh sudah berhasil break area resisten 4.630, dan secara stokastik juga ada perlawanan cukup kuat, volume juga cukup volatil. Kalau saya bilang ini BEPS ada potensi untuk lanjut naik lagi ya, selama dia bertahan di atas 4.630 ada potensi lanjut ke harga 5280. Mungkin untuk BEPS ya itu target sementaranya ya. Tuh, targetnya di arah sanaan. Ya, untuk BEPS itu kalau dia memang berhasil mempertahankan posisinya ya di harga 4.600, seharusnya masih aman untuk di hold. Oke. Next di sini ada saham WIRG. Untuk WIRG hari ini naik lagi ya. Kemarin naik lagi 10%, hari ini naik lagi di harga 1.110, persentase plus 17%. Untuk WIRG ini naik terus ya. Bagus. Kita coba cek dulu dari broker summary. Oke, saya rasa belum keluar ya, sebentar. WIRG. Nah, ini broker summary yang belum keluar ya, teman-teman ya.
Untuk WIR, broker summary-nya belum keluar, jadi mohon maaf, mungkin bisa dicek sendiri nanti. Tapi secara teknikal ini juga belum bisa dicek, tapi secara volume ini masih bagus, volumenya juga masih besar-besar. Next, di sini ada saham MTech. Untuk MTech closing 2.700, persentase min 1,46%. Kita juga sudah taking profit ya, kita beli di 2180 dan sudah TP 2.880 tuh ya, kurang lebih 34%. Dan untuk MTech sendiri, kalau saya bilang ini merupakan pattern falling wedge kecil atau enggak continuation uptrend, ini masih boleh di hold. As long dia bertahan di atas 2.460 untuk MTech masih boleh dipegang ya. Kalau MTech selama bertahan di atas 2460 boleh di hold dengan nanti target taking profit kedua di area 3060. Ini masih possible untuk kecapai. Untuk MTech masih boleh lah. Kalau memang mau kurangi barang ya juga boleh. Oke ya. Kita next, di sini ada saham MMX. Untuk DMMX secara stokastik masih oke karena juga terlihat di sini adanya potensi golden crossing seperti itu, dan kebetulan untuk DMMX ini berada di area demand-nya 1540 hingga 1625. Kalau memang dia menguat ya ada potensi lanjut naik ke 1750 dan selanjutnya 1890. Tapi kalau saya bilang untuk DMMX ini masih belum direkomendasikan karena secara tren besar ini masih turun ya, dan dia masih di bawah MA 34, 21 dan 90, jadi masih kurang oke. Oke, saya rasa sudah cukup untuk DMMX. Area demand ini jangan sampai dipatahkan. Kita next, di sini ada saham Becap. Untuk Becap closing di 256, tadi juga sempat retest di area support di harga 228 tuh ya. Ini juga sempat retest. Dan ada gap lagi di harga 262 ya teman-teman ya. Ini ada gap di 262 yang dimana harus diangkat naik terlebih dahulu untuk menutupi gap ini. Yang mau jual di harga 262 juga bisa. Ini masih ada possible untuk diangkat naik ke sana. Dan untuk Becap juga sudah sempat retest di area support yang saya buatkan di harga 228. Secara stokastik juga masih oke, boleh di hold saja. Kalau memang dia berhasil break 262 berarti ini menjadi support lagi dan boleh di hold dengan nanti target next resistance ya di harga sini 286. Oke, saya rasa sudah cukup jelas untuk Becap ini. Kita next, di sini ada saham IRA. Untuk IRA hari ini naik 6% ya, tapi volume juga nggak seberapa besar atau yang bagaimana. Tuh, masih kecil-kecil saja tuh ya untuk volumenya. Karena juga sudah turun cukup dalam dan wajar saja kalau memang hari ini rebound, tapi saya hapus saja biar kepala kita nggak pusing ya, jangan dibuat pusing. Oke, sebentar. Nah, untuk kira ini next resistance sih kalau saya bilang ya di harga 1625, 1630 di arah sanaan. Dan untuk area supportnya tetap di 1565. Ini arah Fibonacci ratio ya. 1565 untuk area support, untuk resistennya di 1625. Kalau berhasil break 1625 ada potensi lanjut naik lagi ke 1720. Tuh. Ya, jadi untuk kira saya rasa sudah cukup. Mungkin segitu dulu ya, tapi secara tren besar masih downtrend. Next, di sini ada saham IATA. Untuk IATA naik lagi 13% ya, ini full body candle, yang dimana juga cukup bagus sekali untuk IATA, ada potensi untuk lanjut naik lagi besok kalau saya lihat. Karena kenapa? Faktor pertama secara stokastik masih oke, closing price juga ditutup dengan baik di harga 292, secara resisten juga di harga 300. Kita coba cek dulu dari broker summary, tapi overall dari segi teknikal itu juga sudah bagus ya. Untuk IATA, sorry. Di sini MG Akum ya rata-ratanya 283,8, 17,3 M ya kurang lebih barangnya hari ini 283. Ya kalau memang MG mau ngebanting pun dengan posisi rata-rata harga sekarang itu nggak bisa ya, dia malah jual rugi nanti. Jadi sebenarnya ini masih ada potensi cukup besar untuk IATA lanjut naik lagi, maybe bisa jadi di atas 300 ya besok, maybe. Ya jadi untuk IATA masih bisa dipantau dahulu. Ini masih oke sih kalau saya bilang ya, kalau saya bilang. Kita next, di sini ada saham Ali.
AA masih oke, karena juga kalau saya lihat sekilas ini membentuk pola ascending triangle, yang dimana kalau dia berhasil mempertahankan posisinya di atas 13.000 berarti ada potensi untuk lanjut naik lagi menuju 14.000 ya. Tapi kalau saya lihat untuk AALI ini ya masih belum breakout secara confidence ya. Ini masih belum ada breakout secara confidence, mungkin ada potensi untuk koreksi lagi di area EMA34 atau EMA21, maybe di arah sanaan. Tapi yang jelas untuk KALI ini sebenarnya masih boleh di hold ya, karena secara tren besar ini juga masih uptrend, masih bagus. Nanti targetnya di 14.000 bisa di taking profit. Oke, saya rasa sudah cukup jelas. Kita next, di sini ada saham MPPA. MPPA closing di harga 378 dengan persentase min 2,07%. Sementara juga MPPA kan memang masih ranging di sana saja tuh ya. Masih sana saja terus ya sudah beberapa hari. Tapi secara minor support ini adalah minor supportnya di harga 376. Itu minor supportnya, dan untuk resistennya tetap ya teman-teman ya. Ini resistennya di area nih 426 tuh, resisten terdekat di 426. Atau juga ada lagi sih di sini 408 juga ada nih ya. Jadi sudah saya sediakan satu minor support dan area demand, dan juga ada 3 resisten yang bisa diperhatikan, bisa dipantau lebih lanjut untuk MPPA. Kita next, di sini ada saham Doit. Untuk Doit meskipun terkoreksi ya, perhatikan di sini, meskipun Doit terkoreksi tapi belum terciptanya swing high value, jadi masih ada harapan untuk Doit. Kapan selesai harapannya? Kalau memang Doit berhasil secara konfirmasi closing price-nya di bawah 570, berarti untuk Doit sudah terkonfirmasi adanya swing high valid ya, seperti itu. Ada indikasi terjadinya pelemahan harga kalau memang dia berhasil break 570, lanjut turun lagi ke harga 535. Ya, tapi kalau memang dia masih bisa bertahan, ya itu oke, berarti ada potensi lanjut naik ke 640 untuk Doit. Ini juga sudah naik terlalu tinggi ya untuk Doit. Sebenarnya sudah di area taking profit. Next, di sini ada saham Dewa. Untuk Dewa hari ini closing minus 2% ya kalau kita lihat secara closing price kemarin ya. Tapi tadi juga sempat diangkat naik ke 74. Ini untuk Dewa kita lihat saja ya dari broker summary-nya mulai dari tanggal 28 Maret sejak adanya akumulasi pertama kali ya, 28 Maret, cek. Ini rata-ratanya untuk Dewa, sorry. Dewa mulai dari 28 Maret akumulasi pertama kali, ada DR dan TP ya yang masih punya barang, ini rata-ratanya 69 dan 65 tuh. Ya, tapi ini bukan akumulasi secara jumlah besar seperti emiten bumi gitu, enggak ya. Jadi memang relatif kecil sih, mau dibanting pun bisa diatur DR dan TP ini. Jadi untuk Dewa mungkin segitu dahulu, ini masih mendekati daripada average mereka. Kita next, di sini ada saham Adro. Adro closing di 3290, sementara juga masih ranging di area demand, di area inside bar-nya. Ini kan masih di inside bar tuh. Tadi juga sempat naik di harga 3350 untuk retest, tapi ya memang closing-nya melemah kembali. Ini ada gap nih, ada gap di Adro yang dimana harus ditutupi. Gapnya di harga 3150 hingga 3190 ini kelihatan sekali gapnya. Mungkin kalau memang koreksi ya tujuannya untuk menutupi gap tersebut. Tidak menutupi gap tersebut atau retest kembali di area 2860, 2880 di arah sana tuh. Jadi banyak ya kemungkinan di Adro. Tapi kalau memang dia sudah berhasil breakout 3350, kita bisa entry nanti dengan target selanjutnya di harga 3650. Untuk Adro mungkin segitu dahulu. Kita next, di sini ada saham Tekim. Untuk Tekim sementara masih ya di arah sana ya. Perhatikan di sini ada 4 resisten dan 1 support. Ini support kuatnya di harga 6.700 tuh. Ya, di arah sana itu area support yang cukup kuat juga dari Tekim. Dan untuk resistennya di 6.900 dan 7.000 titik psikologis. Selama Tekim berhasil membuat rejection, kalau saya bilang ya, ini ada potensi Tekim menguat kembali karena ini seperti W pattern ya.
W pattern ini juga ya seperti itu ya untuk Techim. Ini seharusnya masih bisa menguat, secara stokastik juga masih oke. Dan volume ini kelihatan seperti W juga ya. Jadi bagus untuk Techim ini. Masih boleh di hold saja selama bertahan di atas 6.700 boleh di hold. Yang mau tambah muatan juga bisa. Oke. Oke, saya rasa sudah cukup jelas untuk Techim. Next di sini ada saham BBCA. BBCA sementara masih ranging di sana saja. Tadi juga sempat retest di area demand. Perhatikan di sini untuk BBCA ada minor resistnya, ya, ada minor resist di sini. Perhatikan ini di harga 7.950 ini ada minor resistance atau enggak 8.250 ini merupakan resistennya, ya. Ingat ada minor resist 7.950 dan untuk resistennya 8.250. Untuk area demand dari BBCA, demand area di 7550 hingga 7650. Ini area demand. Dan kalau ini berhasil di break, ada potensi lanjut turun ke 7300 karena secara stokastik juga masih melemah. Oke, kita next. Di sini ada saham ESA. Oke, untuk ESA, ini menarik ya untuk ESA, ya, karena di sini perhatikan di sini ya. Kalau memang ESA berhasil breakout, kurang lebihnya 1540 lah ya. Kalau dia tembus 1540, ini ada potensi lanjut naik lagi ke 1610 ya. Kalau memang ESA berhasil break 1540, ada potensi untuk lanjut naik lagi ke 1610 dan apalagi kalau memang ESA berhasil break 1610 lanjut naik lagi ke 1800. Secara stokastik daily chart masih oke, volume juga cukup volatil, masih bisa mempertahankan posisinya. Secara weekly chart ya ini memang sudah kelihatan dead crossing tapi nggak seberapa signifikan. Ini masih di dalam inside bar-nya ya. Ya sebenarnya target utamanya kita harus berhasil break 1610 lah untuk ESA. Kalau dia berhasil break 1610 lanjut naik lagi lebih jauh ya seperti itu untuk ESA. Jadi sementara masih consolidate di inside bar-nya. Oke, saya rasa sudah cukup jelas di ESA ini. Kita next di sini ada saham GCCO. GCCO tadi sempat diangkat naik di harga 248, mungkin banyak nih yang kesangkut di sana ya. Kemarin juga untuk GCCO sudah diangkat naik di harga 224 dengan persentase 15%. Meskipun juga sempat diangkat naik ke 246 ya di arah sanaan, tapi ya malah melemah kembali, hari ini juga melemah kembali. Oke. Kita coba perhatikan dari broker summary dahulu ya untuk GCCO. GCCO yang akum ada YP, XC, dan CC. Distribusi ada MG, AK, dan YP. Ini MG sudah distribusi cukup banyak. Kurang lebih ya distribusi di retail sini. Dan yang akumulasi ada YP dan XC ya hari ini. Rata-rata 237 tuh untuk YP dan XC. Oke ya. Jadi untuk GCCO mungkin segitu dahulu tuh. Kalau dilihat dari teknikal ya ini area supportnya di 224 dan untuk resistannya di area 246, 248. Next, di sini ada saham BBRI. Untuk BBRI, perhatikan di sini ada area resisten di harga 4.730, memang ada tekukan di sini. Dan kemungkinan targetnya BBRI koreksi ke harga demand 4.400 hingga 4.500 tuh. Ini secara stokastik juga sudah mulai kelihatan dead crossing. Ini sudah perbankan malah turun-turun ya. Malah turun nih untuk perbankan. 4.400 hingga 4.500, kemungkinan akan retest di EMA 90, kita nggak tahu. Tapi be prepare ya, karena masih mengarah turun untuk BBRI. Next, di sini ada saham Jaya. Jaya closing 163 dengan persentase plus 0,62%. Sementara untuk Jaya memang masih di sana-sana saja, range harganya di harga 162 hingga 179 tuh ya, di area sana-sanaan. Ini kalau saya lihat secara stokastik ada potensi terjadinya golden crossing di area netral. Dan kalau memang terjadinya golden crossing harganya bisa menguat ya targetnya di 179 tuh untuk Jaya ya. Untuk Jaya targetnya di 179. Tapi kalau memang dia break 162 ada potensi untuk lanjut turun kembali di area demand 149 hingga 153. Oke. Jadi untuk Jaya segitu dulu. Kita next di sini ada saham JPFA. Tuh untuk JPFA ya, mungkin terkagetkan
Ini karena ada dividen, makanya koreksi ya. Hari ini kan koreksi minus 4%. Dan dia berhasil breakout nih. Descending triangle yang cukup besar ini. Ada aksi korporasi yang membuat harga ini breakout. Nah, kalau seperti ini bagaimana kejadiannya? Bisa diperhatikan di sini JPFA menciptakan suatu gap di harga 1575 yang dimana seharusnya masih bisa lah diangkat naik terlebih dahulu untuk menutupi gapnya. Tapi untuk aksi korporasinya, aksi korporasi kita masih belum bisa memprediksi kapan akan terjadinya rebound. Tapi secara momentum stokastik ini ada potensi terjadinya rebound seperti itu, ya. Tapi ingat ini sudah di bawah 1560 nih, ya sedikit rawan sebenarnya kalau masuk. Kalau mau masuk sekarang sedikit rawan ya, jadi bisa wait and see terlebih dahulu untuk JPFA. Oke. Itu dulu ya, kita selesaikan dulu dividen ini. Kita next di sini ada saham Antam. Untuk Antam closing di 2.900 dan secara stokastik masih kuat. Secara weekly chart juga sudah golden crossing. Ini bagus sekali untuk Antam ya. Dan ya mungkin next target dari Antam di 2.910 atau enggak juga bisa di 3.170. Kita coba cek dulu dari stokastik. Tuh ya, bagus ya. Targetnya 3020 atau enggak 3100 lah di area sanaan. Tapi untuk Antam ini optimis ya, boleh optimis. As long dia bertahan di atas 2820 masih boleh di hold, targetnya di 2990 dan selanjutnya di 3170. Untuk Antam masih boleh di hold ya, masih boleh di hold. Kita next di sini ada saham TINS. TINS closing di harga 2050 sama seperti Antam ya yang sudah saya bahas. Dia juga sudah berhasil breakout 1980 dan ada potensi lanjut naik lagi ke harga 2120 karena juga sudah berhasil break 1980. Untuk TINS ini masih oke juga peluangnya ya. Ini bagus di TINS. Targetnya di 2120 ya kalau saya bilang. Kita coba cek lah dari nih. Sorry, targetnya lebih dekat di 2075. Wow, mendekati sekali ya 2075. Atau enggak bisa lagi lah nanti di harga 2175 hingga 2230 ini juga masih bisa lah kecapai karena secara tren besar nih TINS masih oke sama seperti Antam. Ya, semoga saja 2075 berhasil di break dengan volume cukup besar dan lanjut naik lagi ke harga 2175 hingga 2230. Oke, untuk TINS saya rasa sudah cukup jelas. Kita next di sini ada saham MTDL. Oke, untuk MTDL, hari ini closing di harga 740 dengan persentase 0,67%. Tadi juga sempat di bawah turun di harga 725, tapi closingnya menguat kembali ya. Secara stokastik masih belum kelihatan di crossing. Nggak apa-apa, di hold saja untuk MTDL. Untuk area supportnya di 715, sekalian middle range daripada candlestick tanggal 14 April. Ini 715 menjadi area support yang cukup kuat. Kalau memang MTDL berhasil breakout 745, berarti ada potensi lanjut naik lagi ke 800. Tapi kalau memang nggak berhasil, ya kemungkinan akan ranging-ranging di sini saja. Sementara untuk MTDL demikian. Next, di sini ada saham Cepin. Untuk Cepin, hari ini closing di harga 5.000 pas ya. Setelah kemarin tuh di bawah turun minus 4%. Tadi mana orangnya yang bilang kalau misalnya waktunya lebaran naik? Mana? Ya. Makanya kalau memang yang 100% yang pasti itu nggak ada, malah palsu semua, ya. Ini kasihan orang-orang yang rugi di sini. Ya. Orang yang mau lihat tren malah kacau semua pikirannya, masuk di sektor ayam-ayaman lah, main JPFA, Cepin, tahulah semua itu, ya. Jadi lebih baik dianalisa terlebih dahulu sebelum masuk. Kalau enggak malah hasilnya seperti ini. 7% di sektor Cepin ini banyak loh ya. Karena Cepin kan kita sekali masuk bukan seperti saham gorengan. Kita masuk di Cepin ini sekali masuk gebukannya cukup besar. Jadi kalau memang 7% itu ya juga cukup kerasa ya. Jadi yang ingin saya bahas untuk Cepin area supportnya di 5.000. Ini sudah support terakhir kalau saya bilang. Kalau dia turun lebih dalam lagi, harusnya sudah nggak punya barang Cepin.
seharusnya sudah dilepas ya. Karena kalau memang turun di bawah 5.000, next targetnya di 4.700. Tuh. Orang-orang yang bilang kalau menjelang puasa atau menjelang lebaran, sektor ayam-ayaman naik semua, ini malah turun. Nah, sekarang coba ditanya kembali mana orang-orangnya. Ya. Jadi untuk Cepin segitu dulu, ini 5.000 nggak boleh ditembus, tapi ya semoga saja ada pullback di harga 5350. Ini bisa dijadikan area taking profit 5350 pullback ini ya. Tapi saya belum bisa tentukan akan terjadinya pullback atau enggak karena secara tren ini masih downtrend, secara stokastik belum ada momentum yang jelas. Next di sini ada saham TRJA. TRJA closing di 320 dengan persentase plus 3,23%. Secara stokastik ini juga kelihatan golden crossing. Secara volume meskipun turun ya volatil nih, sudah mulai volatil. Tanggal 4 April ini ada distribusi cukup besar mungkin ya. Lalu dilanjutkan turun lagi. Untuk TRJA ada di sini ada itu ya, ada gap 556 ada gap. Nah, ini kalau kayak gini kan susah ya. Lebih baik stop loss dulu ya. Sorry ya kalau TRJA perlu di stop loss dulu kalau menurut saya. Karena kenapa? Ini secara tren besar masih turun ya. Tren besar ini masih turun dan juga sudah berhasil break EMA 90 3421. Ini juga EMA-nya sudah dead cross ya seperti itu. Dan untuk TRJA kalau belum ada swing low valid sebaiknya jangan diincar dulu ya, bisa wait and see dulu. Yang sudah punya sih bisa exit dulu, nanti masuk lagi setelah adanya swing low valid. Kalau belum ya nggak usah masuk dulu. Mungkin itu saran dari saya untuk emiten TRJA ini. Oke. Oke ya. Kita next ya. Kita next dulu. Di sini ada beberapa emiten lagi yang perlu kita bahas. Ada saham ASLC. Untuk ASLC ini naik ya, hari ini naik 25%, volumenya juga cukup tinggi. Kalau memang sudah kejadian seperti ini, menurut saya lebih efisien, jauh lebih efisien. Ya, kita lihat dari broker summary, mulai dari tanggal 14 April ini ada kan tiang cukup tinggi itu. Nah, ini kita coba cek dulu dari broker summary-nya. ASLC ya. 14. Nah, BB Akum, GR Akum, ZB Akum, YB Akum. Rata-ratanya 260, 258, 259, 261, yang distribusi ada PD, LGCC, dan IF ya. Perhatikan di sini broker summary-nya, datanya sudah saya berikan, semoga saja bisa dipakai dengan bijak. Oke, saya rasa mungkin segitu dahulu ya pembahasan kita hari ini, semoga saja bermanfaat, dan kita ketemu lagi di grup Telegram original, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Goodbye.